Halo para teman-teman, perkenalkan nama saya Benedikta Wuna dengan NIM 2206070004. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas sebuah artikel yang berjudul Penambahan presentasi daun pepaya sebagai katalis heterogen terhadap kualitas biodiesel minyak kedelai dengan metode transesterifikasi. Jadi mungkin langsung saja di latar belakang. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif dan terbarukan yang banyak dikembangkan. Salah satunya adalah biodiesel minyak kedelai. Minyak kedelai memiliki kandungan asam lemak bebas yang membuatnya sangat cocok untuk membuat biodiesel. Minyak kedelai tidak dapat digunakan langsung karena tingkat viskositasnya cukup tinggi. Oleh karena itu, penambahan katalis heterogen adalah salah satu cara untuk memperbaiki kualitas minyak kedelai untuk biodiesel dan mengandung kalsium. Daun pepaya menjadi pilihan karena mengandung kalsium. Selanjutnya kita lihat pada metode. Di sini metodenya itu diawali dengan pembuatan katalis. Nah, katalis ini dihasilkan dari daun pepaya. Dipilih daun pepaya karena daun pepaya mengandung kalsium. Kemudian dilakukan proses esterifikasi yang bertujuan untuk menurunkan asam lemak bebas dan viskositas pada minyak kedelai. Selanjutnya dilakukan proses transesterifikasi, kemudian pengambilan data. Berikut kita lihat hasil dan pembahasan. Di situ yang pertama visualisasi biodiesel. Uh, Visualisasi biodiesel ini sudah kita lihat gambar yang sudah saya terapkan pada slide, di mana gambar A itu adalah biodiesel dengan kadar katalis yang 2%, sedangkan gambar B biodiesel dengan kadar katalis yang 4%, dan gambar C adalah kadar katalis yang 6%. Nah, eh, kejernihan dan warna dari ketiga biodiesel ini tidak ada perbedaan. Nah, jika dibiarkan terlalu lama, maka biodiesel dengan kadar katalis yang 4% dan 6% lebih cepat keruh dikarenakan masih terdapat gliserol dan kadar air yang tersisa di dalam biodiesel. Selanjutnya kita lihat rendemen. Nah, pengukuran massa biodiesel ini dilakukan dengan ditimbang dengan timbangan analitik dan didapatkan data sebagai berikut. Datanya sudah saya terapkan pada slide, di mana pada kadar katalis yang 2% dengan massa total 17,040 gram, sedangkan massa minyak awalnya 25 gram. Kemudian, untuk kadar katalis yang 4%, massa total 16,405 gram, sedangkan massa minyak awalnya 25 gram. Sedangkan kadar katalis yang 6% dengan massa total 15,777 gram, sedangkan massa minyak awalnya 25 gram. Kemudian, untuk menghitung persen rendemen, kita menggunakan rumus massa total per massa minyak awal dikali dengan 100. Nah, dari rumus di atas didapatkan perhitungan rendemen katalis variasi 2% sebanyak 68,16%, sedangkan rendemen katalis variasi 4% sebanyak 65,60%, kemudian rendemen katalis variasi yang 6% dengan didapatkan 63,10%. Berdasarkan perhitungan ini, kita dapat membuat grafik di mana grafik ini menunjukkan pengaruh kadar katalis terhadap rendemen. Nah, penurunan rendemen biodiesel ini seiring dengan peningkatan kadar katalis, yang artinya semakin banyak katalis yang ditambahkan, maka semakin sedikit biodiesel yang dihasilkan. Jadi, di sini kita lihat pada grafik di mana kadar katalis 2% itu didapatkan biodieselnya itu sebanyak 68,16%. Sedangkan kadar katalis yang 4% itu didapatkan rendemen sebesar 65,6%, sedangkan kadar katalis yang 6% itu didapatkan rendemen sebesar 63,10%. Nah, setelah titik maksimum penambahan katalis justru menyebabkan penurunan rendemen. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan katalis melebihi jumlah yang optimal dapat menghambat reaksi atau bahkan menyebabkan reaksi samping yang tidak diinginkan. Yang terakhir,
kita lihat ke kesimpulan. Jadi, dari hasil penelitian penambahan variasi presentasi daun pepaya sebagai katalis terhadap kualitas biodiesel menghasilkan beberapa kesimpulan, di mana semakin tinggi kadar katalis menyebabkan semakin rendah rendemen yang dihasilkan. Rendemen tertinggi dihasilkan pada 2% dengan rendemen sebanyak 68,16% dan rendemen terendah pada kadar katalis yang 6% dengan rendemen sebanyak 63,10%. Nah, katalis yang terlalu banyak dapat menyebabkan pencampuran antara minyak kedelai dan metanol semakin terhambat dan menghasilkan gliserol lebih banyak, dan katalis bersifat basa hingga menjadi pendonor elektron. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sekian dan terima kasih.